Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mas geng, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya mas geng. Kita kembali akan mengupdate perkembangan terkini progres pembangunan jalan tol Semarang Demak atau tanggul laut tol Semarang Demak. Kali ini kita akan mengupdate di seksi 1A wilayah atau area Sayong, dan juga seksi 1B timbunan matras bambu di sekitaran Morosari Sayong, Kabupaten Demak. Langsung saja, apa perkembangan yang ada di depan kita ini? Salah satunya itu adalah proses pemancangan PVD atau pita PVD itu sudah sampai ke ujung area matras bambu. Dan di atasnya juga sudah ada lapisan geotekstil yang sudah dihamparkan. Namun itu masih perlu dijahit ya mas geng, atau disambung dari tepi ke tepi atau pinggir-pinggirnya sampai benar-benar menjadi satu lembaran atau terikat semua. Yang sebelumnya di bawah itu sudah ada timbunan pasir layer pertama dengan ketebalan kurang lebih 2 meter untuk dijadikan lantai kerja pemancangan PVD. Setelahnya itu dilapisi lagi dengan geotekstil, dan nanti di atasnya akan ditimbun lagi dengan pasir 1 meter, kemudian akan dilapisi lagi dengan geotekstil dan akan ditimbun lagi dengan pasir 1 meter. Setelah itu ada masa preloading timbunan, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penimbunan material huruk atau tanah padas atau juga disebut tanah berangkal, kurang lebih 5 atau 6 meteran mas geng, menyesuaikan dengan kedalaman atau kondisi airnya. Nah, bisa terfokus atau bisa fokus ke sebelah kanan kita itu adalah timbunan pasir layer pertama setelah pemancangan pita PVD. Saya ulangi lagi, itu adalah timbunan pasir layer pertama setelah pemancangan PVD, atau itu bisa disebut layer kedua ya mas geng, yang terpisahkan dengan pita PVD-nya. Selanjutnya itu ada lapisan geotekstil lagi, dan kemudian atasnya ada penimbunan pasir kembali mas geng. Jadi lapisan timbunan dan juga lapisan geotekstil itu berlapis-lapis ya. Untuk lapisan geotekstil mungkin itu ada 3 sampai 5 lapisan geotekstil dengan formasi penghamparan itu menyilang atau ada yang membujur dan juga melintang mas geng. Nah, sedangkan timbunan pasir di atasnya itu akan menjadi timbunan pasir terakhir sebelum nanti di atasnya akan dilanjutkan dengan penimbunan tanah berangkal atau tanah padas. Timbunan ini memang berlapis-lapis menyesuaikan dengan kondisi atau kedalaman airnya ya mas geng. Tapi tenang saja, untuk proses penimbunan ini setiap hari pasti akan bertambah atau pasti akan bertambah luas maupun bertambah panjang. Dan di sebelah kanan juga itu ada proses pemancangan pita PVD yang sebelumnya itu ditinggal, karena itu adalah area terakhir yang kemarin belum dirakit matras bambu atau belum ada lapisan matras bambunya mas geng. Karena itu kan dekat dengan perkampungan dan dekat dengan jalan akses ke makam Syekh Abdullah Mudakir atau makam tengah laut Sayong.
Dan itu juga ada 3 alat pancang pita PVD atau rig PVD dengan ketinggian kurang lebih 40-45 meter. Nah, itu salah satunya ada truk yang sedang menuju ke lokasi ini ya, membawa material timbunan pasir kemungkinan Mas geng. Rig PVD itu sedang bekerja, ada 2 unit, karena itu berdiri ya Mas geng. 2 unit sedang bekerja dan 1 unit itu belum dioperasikan. Dari atas ini kita juga bisa melihat perkampungan Morosari atau bagian dari Desa Bedono Sayung, Kabupaten Demak. Untuk pasir yang sudah tenggelam ke dasar air di lokasi ini itu sudah sekitar 3 meteran Mas geng. Semakin bertambahnya timbunan pasir, maka akan semakin tenggelam ke dalam air, dan di bawah air itu ada tanah lunak atau lumpur. Pasirnya itu juga akan tenggelam ke dalam lumpur atau tanah lunak tersebut di bawah air, sampai nanti ke poin yang telah ditentukan seberapa persen timbunan itu akan bisa amblas atau padat di bawah sana Mas geng. Jauh di depan sana itu juga terlihat konstruksi kaki 1000 di Tol Semarang Demak seksi 1A di area Simpang Susun Sayung atau Interchange Sayung. Ini kita mengambil gambar pada hari Rabu tanggal 8 April 2026. Ini sekitar jam setengah 10 pagi. Untuk kondisinya sangat terik atau sangat cerah, dan anginnya berhembus tidak terlalu kencang Mas geng. Jadi kita aman untuk menerbangkan pesawat di area pesisir utara atau di pesisir pantai utara Mas geng. Volume timbunan tanggul Tol Semarang Demak itu sangat besar ya, bisa 4-5 kali volume timbunan pada jalan tol umumnya atau dibandingkan jalan tol pada umumnya. Proses penimbunan ini juga memakan waktu karena akan ada masa preloading atau masa konsolidasi tanah, karena tanah di bawah konstruksi ini sangat labil atau sangat lembek Mas geng. Itu kan ada pemanjangan pita PVD itu bekerja melalui tekanan dari timbunan yang ada di atasnya. Semakin bertambah tinggi timbunan di atasnya, maka proses bekerjanya pita PVD itu semakin maksimal. Semua konstruksi upgrade atau yang berada di tanah dari jalan tol Semarang Demak seksi 1 maupun seksi 2 yang telah beroperasi itu semuanya menggunakan pemanjangan pita PVD, karena memang tanah di bawahnya itu tanah lembek atau tanah yang tidak stabil. Jadi harus ada perbaikan daya dukung tanahnya. Berbeda pada pembangunan jalan tol, seperti contoh jalan tol Solo Yogyakarta, itu timbunannya di bawahnya tidak menggunakan pita PVD, karena itu tanahnya tanah keras di area pegunungan, banyak bebatuan, jadi stabil dan kokoh menopang konstruksi di atasnya. Mengingat juga karena di pesisir Semarang Demak itu dulunya kan memang bagian dari Selat Muria dan menjadi daratan karena dialiri sungai-sungai
yang membawa sedimentasi dari pegunungan di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu Mas geng. Jadi tanahnya itu adalah tanah muda atau tanah yang belum padat. Untuk proses pembangunan di area kaki seribu ini, proses pengecoran pile-headnya sudah sampai ke ujung untuk sisi yang bagian timur atau sisi yang terdekat dengan kita ini ya Mas geng. Dan sedangkan di sisi bagian dalam itu kurang sedikit. Namun pekerjaannya cukup cepat, estafet. Setelah ada pengecoran pile-head yang sudah dicor atau sudah siap, itu akan dilanjutkan dengan proses pemasangan panel beton. Panel beton itu memiliki ketebalan kurang lebih 40 cm Mas geng. Ditambah nanti akan ada pengaspalan sekitar 10 cm di atasnya. Jadi kurang lebih 50 cm tebalnya Mas geng. Nah, kenapa truk-truk pembawa tanah timbunan itu tidak melewati area simpang susun Sayung? Itu kemungkinan karena jalannya kan masih digunakan untuk alat-alat berat ini, seperti kren, mobil kren, dan juga ada truk mixer dan juga alat pompa mixer itu Mas geng, atau alat penyedot beton itu sewaktu-waktu bermanuver di jalan aksesnya. Karena ini kan jalannya memang terbatas, kren tidak bisa berada di sela-sela antara tiang pancang atau kaki seribu, jadi harus memakan jalan akses untuk bermanuver, mengangkat, menurunkan material di atas pile-head. Nah, seperti yang terlihat itu ya Mas geng, badan kerennya berada di atas jalan akses. Kalau truk melewati sini itu tidak bisa. Ini tadi saya amati ada truk pembawa besi beton menuju ke lokasi ini itu melewati jalan Morosari Sayung. Setelah saya lihat itu tadi jalan akses ini ada kren yang sedang beroperasi mengangkat panel beton di atas. Semoga pekerjaannya segera selesai dan truk pengangkut tanah itu bisa melewati sini ya Mas geng.